Pemirsa, aksi demo buruh di Majalengka, Jawa Barat berlangsung ricuh. Para buruh menuntut perusahaan menaikkan upah. Aksi dorong terjadi antara buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Majalengka dengan petugas gabungan di gerbang masuk gedung pendopo kantor Pemkab Majalengka, Jawa Barat. Aksi buruh yang berasal dari sejumlah perusahaan industri menuntut kenaikan upah. Sedangkan pemerintah Kabupaten Majalengka berjanji akan memperhatikan tuntutan buruh dalam rapat Dewan Pengupahan. Usai demo, para buruh membubarkan diri dengan damai. Siapapun yang mengeluh ke pemerintah harus kita perhatikan, terlebih wajar. Namun tentunya cara memfollow up itu semuanya pakai aturan dan mekanisme. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kali Perancis di wilayah Dadap, Kosambi, Tangerang, Banten kini diselimuti sampah. Selain pemandangan sampah, bau tak sedap pun menyeruak mengganggu warga. Beginilah pemandangan Kali Perancis di Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Aliran air di kali ini hampir tak terlihat digantikan timbunan sampah. Bukan itu saja, bau tak sedap pun harus dihirup warga sekitar. Warga menunjuk air pasang laut menjadi biang kerok menimbunnya sampah di Kali Perancis. Air pasang laut dituding membawa kembali sampah rumah tangga dan pasar ke hulu kali. Namun tidak adanya kesadaran warga membuang sampah pada tempatnya diduga menjadi penyebab utama rusaknya lingkungan pada Kali Perancis. Sampah-sampah ini dari mana sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, di sini kan banyak penduduk, jadi ya mungkin sampah itu dari warung, barangkali ada sampah, dia buang ke kali. Sampah rumah tangga berarti Pak? Iya, rumah tangga. Sebagian juga sampah dari laut naik gitu. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten segera membersihkan sampah di Kali Perancis agar tidak menyebabkan banjir dan menjadi bersih. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Tumpukan sampah juga berserakan di Pasar Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, aktivitas pedagang dan warga terganggu. Sampah berupa sisa dagangan pasar hingga peti kayu bekas menumpuk di sejumlah titik di Pasar Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Sebagian sampah bahkan menutup badan jalan. Terlebih jika hujan turun, kondisi pasar menjadi semakin kotor. Bau tak sedap juga muncul dan mengganggu aktivitas pedagang serta warga yang berbelanja. Pedagang dan warga berharap sampah-sampah ini segera diangkut petugas. Alasannya kenapa katanya belum diangkat kan? Ada yang bilang penampungannya penuh, macam-macam lah. Ada yang truknya nggak. Pemirsa, sudah 3 pekan banjir di Sintang, Kalimantan Barat tidak kunjung surut. Banjir melanda 12 kecamatan dan melumpuhkan aktivitas warga. Meski debit air sempat turun, banjir masih merendam Sintang, Kalimantan Barat. Perekonomian warga pun terganggu karena akses transportasi dalam kota yang lumpuh, sehingga warga harus menggunakan perahu dan menaiki truk untuk menjalankan aktivitasnya. Sebanyak 35.117 permukiman warga terendam banjir. Bahkan banjir juga merusak 5 jembatan dan fasilitas rumah ibadah. Banjir pun melanda 12 kecamatan yakni Katungau Hilir, Binjai Hulu, Sepauk, Tempunak, Sintang, Sungai Tebelian, Kelam Permai, Dedai, Kayan Hilir, Serawai, dan Ambalau.
Akibat banjir yang terjadi sejak 21 Oktober lalu, warga banyak yang mengungsi. Guna memenuhi kebutuhan makanan dan kesehatan warga, BPBD Sintang mengoperasikan 5 pos lapangan. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, musibah banjir di Sintang disinggung politikus Gerindra dalam akun Twitternya. Fadlizon menyindir Presiden Joko Widodo yang tengah menjajal sirkuit Mandalika di tengah banjir yang tak kunjung surut. Dalam akun Twitter @Fadlizon, politikus Partai Gerindra ini mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi atas peresmian sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Namun ucapan ini diiringi sindiran yang menanyakan kapan Jokowi akan mengunjungi masyarakat yang terdampak banjir di Sintang. Pernyataan Fadliz akan mempertanyakan keputusan Jokowi yang lebih memilih mengunjungi sirkuit Mandalika dibandingkan Sintang yang telah terendam banjir selama 3 pekan. Buntut dari cuitan sindirannya, Fadlizon ditegur oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Teguran disampaikan Prabowo melalui Sekjen Partai Gerindra secara lisan. Jubir Partai Gerindra Habibur Rahman pun menyampaikan permintaan maaf atas cuitan Fadlizon dan menyatakan cuitan tersebut tidak mewakili fraksi ataupun Partai Gerindra. Sementara itu, banjir merendam sebagian wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketinggian air yang mencapai 100 cm membuat aktivitas warga terganggu. Kompleks perumahan Jalan Anoy, Kelurahan Palangka, Kecamatan Cekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi salah satu wilayah terparah yang diterjang banjir dalam beberapa hari terakhir. Akibat banjir ini, aktivitas warga terganggu lantaran jalan utama lumpuh tak bisa dilalui kendaraan. Warga harus menggunakan perahu karet untuk mengangkut kendaraan. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 100 cm. Sebagian warga memilih mengungsi ke tempat sanak saudaranya untuk menghindari bencana ini. Ibu mau pada kemana, Bu? Di atas jalan. Kebanjiran juga? Lebih parah Bu, lagi. Ibu kenapa tidak mengungsi, Bu? Ini mungkin tambah parah ini, Bu. Ya Allah, kayak apa, Pak, barang-barang di rumah kita tuh kan kalau tambah naik, jaga barang-barang, timbul ya? kerendam kayak apa, makanya masih bertahan. Banyak sudah keluaran dari rumah. Kenapa? Karena banjir? Banjir jalan sudah. Banjir di wilayah ini terjadi karena tingginya intensitas hujan serta kiriman dari hulu. Warga berharap pemerintah setempat segera mengirimkan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.